Al-Hafid dan Bunyai Hajah Umi Habibah. Yang terhormat para dewan asatidah dan dewan juri, hadirin, santri putra dan santri putri beserta peserta lomba yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hikmah, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan lomba pidato dan muhafadzah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, saya sebagai Muqaddimul Awqat akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu lomba pidato. Acara yang ketiga yaitu lomba muhafadzah meliputi imriti, alfiyah dan balaghah. Acara yang keempat yaitu lalaran imriti. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja kita mulai acara yang pertama. Mari kita buka acara lomba pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Liridhoillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu lomba pidato. Langsung saja kita panggil peserta yang pertama. Peserta yang pertama siapa? Nanti pidato. Peserta yang pertama kami panggilkan Ananda Nada Rojauna Fauzia. Dihaturkan. Lega dipanggil, tapi mending auto. Mari dibenak lebih. Mari dibenak. Turun di. Ajar aja. Saya ngurus. Gini. Ada jauh. Ini penontonnya. Dipasih kan dipaten. Asli. Ini enggak jebol. Ini kan ada. Enggak. Tepuk tangan Bro. Vito. Ini bukan ini satu yang. Hah? Kasih jam. Berbeda Thomas. Lah hilang ya. Tapi pulang ke rumah itu. Ini nunggu nih kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mboten semangat? Pak Camat jualan tomat.
yang beli harus hormat. Jangan ngaku umat Kanjeng Nabi Muhammad kalau menjawab salam tidak dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Ar-Raudhah, Romo Kiai Haji Ihsan Salim Al-Hafidh dan Ibu Nyai Hajjah Umi Habibah, yang terhormat segenap jajaran Dewan Juri, Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah, hadirin sahabat santri yang dicintai oleh Rasulullah. Berbicara tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, sejenak mari kita tengok kanan kiri kita. Kita lihat bagaimana orang-orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang luar biasa dalam hidupnya pasti mendapatkan peranan penting dari kedua orang tuanya. Betul apa betul? Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, cerdasnya bukan main. Bahkan saking cerdasnya beliau menggunakan syarat minimal dalam masafatul qasri untuk fatwa resolusi jihad bagi seluruh pejuang-pejuang kita. Namun kecerdasan yang beliau miliki tidak akan ada apa-apanya tanpa peranan penting dari kedua orang tuanya, yakni Kiai Asy'ari dan Ibu Nyai Halimah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saking luar biasanya orang tua bisa melahirkan anak yang luar biasa, anak yang menjadi pedoman bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Kelahirannya menjadi cikal bakal runtuhnya semua berhala yang ada di jazirah Arab. Namanya yang agung dan memberi warna bagi setiap pengikut-pengikutnya. Allah lah Tuhannya, Al-Quran lah kitab sucinya, beliaulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sudah kita ketahui bersama bagaimana peranan penting orang tua dalam mencetak kader di setiap zamannya. Maka tidaklah berlebihan jikalau kita menempatkan orang tua sebagai manusia yang paling terhormat di atas penghormatan kita kepada selainnya. Saking terhormatnya Allah mengabadikannya dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Di dalam ayat tersebut terdapat terdapat dua kandungan. Yang pertama, larangan untuk menyembah selain Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-Kisah diceritakan bahwa ada sekelompok orang alim yang melakukan perjalanan yang sangat panjang. Di tengah-tengah perjalanan tersebut, mereka bersepakat untuk beristirahat di kota Yaman hingga malam hari tiba. Namun malam hari tiba, semuanya tertidur pulas kecuali satu orang alim yang tidak bisa tertidur karena mendengar suara ringkikan keledai. Akhirnya ia pun membangunkan teman-temannya untuk bersama-sama mencari di mana suara keledai tersebut. Setelah mereka mencari dan mencari, akhirnya suara tersebut bersumber dari rumah tua di sebelah peternakan.
Salah seorang ulama memberanikan diri untuk mengetok pintu sambil mengucapkan salam. Tok tok tok, assalamualaikum. Dari dalam rumah tersebut tampak ibu-ibu tua yang mengucapkan salam sambil membukakan pintu. Waalaikumsalam. Salah seorang ulama memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu tersebut. Maaf ibu, kedatangan di sini hanya untuk bertanya, apakah ibu memelihara seekor keledai? Mik Noval Miki mati. Susulnya. Di mana ruangan tersebut terdapat seekor keledai yang meringkik kesakitan. Bapak-bapak, lihatlah ini. Ini adalah anak saya. Ini adalah anak saya yang durhaka kepada saya. Dia tidak mau menghormati saya. Bahkan saking tidak hormatnya, dia memanggilku dengan sebutan khimar. Maka aku pun berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong engkau azab anakku ini menjadi khimar, seperti halnya ia memanggilku dengan sebutan itu. Maka seperti inilah anakku sekarang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari cerita tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa azab bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua tidak perlu menunggu lama di akhirat. Di dunia pun hidupnya akan sengsara. Na'udzubillah. Orang tua adalah makhluk yang paling mulia. Tempatkanlah orang tua di posisi yang paling mulia. Sayangilah mereka di atas sayangnya kita kepada selainnya. Hormatilah mereka di atas hormatnya kita kepada selainnya. Bang Haji Roma Irama pernah berkata, bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yaitu Eka Nur Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan cerme, sekali lagi kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang mulia
pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Ar-Raghab Rama Kiai Haji Ihsan Salim Al-Hafidh dan Ibu Nyai Hajah Umi Habibah, yang terhormat Dewan Juri, Dewan Hakim yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati para jajaran pengurus senior maupun junior yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu, nanti audien menggerutu, nanti aku dipukul bikin sakit hatiku. Hadirin santri putra, santri putri seperjuangan yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bulan dan bintang, siang dan malam, langit dan bumi, aku dan kamu, dan yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga malam ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam, salam cinta, salam rindu, salam kasih yang mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mereformasikan zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman naik unta sampai zaman naik roda 4 dan roda 2, dari zaman Agnes Monica sampai zaman santri Darul Falah yang cantik jelita. Dan karena Nabi Muhammad pula kita bisa membedakan yang mana koran dan yang mana Quran, yang mana teh botol dan yang mana alkohol. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan baju saya yang sederhana ini, bukan pula untuk memperlihatkan wajah saya yang alhamdulillah cantik ini, tetapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang nantinya akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata yang akan saya beri judul ubah insecure menjadi bersyukur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhir-akhir ini saya sering mendengar kata insecure di media sosial. Teman-teman pernah insecure? Pernah apa tidak? Yang keras pernah? Sudah dipastikan kebanyakan orang pernah mengalami yang namanya insecure ini, terutama para kaum wanita. Merasa dirinya paling rendah dibandingkan orang lain, merasa kalah dan tersingkir, dan merasa tidak memiliki kekurangan kelebihan apapun, sehingga kita kurang percaya diri terhadap diri kita sendiri. Lihat orang glowing sedikit langsung bilang, Masya Allah glowingnya, insecure aku. Lihat orang punya motor made in Amerika Serikat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, emasnya 24 karat, di giginya ada jemuran berkawat, langsung insecure. Padahal di dalam Islam insecure sangat tidak dianjurkan, karena Islam sendiri tidak pernah memandang dari segi fisik, penampilan maupun ekonomi seseorang. Hadirin rahimakumullah, pada dasarnya manusia memiliki kekurangannya masing-masing, tapi masalahnya tidak semua orang bisa menerima kekurangannya tersebut, baik dari segi fisik maupun non fisik. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki orang lain. Islam mengajarkan pada kita untuk bersyukur, bukan insecure. Ingat bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Betul apa betul? Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 216 sebagai berikut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedang engkau tidak mengetahui. Hadirin rahimakumullah, dari pengamatan yang bisa saya simpulkan, insecure yang sering terjadi ini ternyata erat kaitannya dengan yang namanya body shaming. Anak-anak zaman sekarang pastinya tidak asing dengan kata body shaming ini. Body shaming adalah menghina bentuk tubuh atau fisik seseorang. Survei membuktikan bahwa kebanyakan yang mengalami body shaming ini adalah kalangan wanita remaja seperti kita. Lalu siapakah pelakunya? Siapa lagi kalau bukan para lelaki yang tak berhati? Wahai para lelaki yang tak berhati, janganlah kalian menghina para wanita, karena wanita tak selemah yang kau kira. Satu kata buat para lelaki yang sukanya menghina fisik, minimal sadar diri sebelum melontarkan hinaan yang kau beri. Hadirin sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimanakah hukum body shaming ini di dalam Islam? Body shaming di dalam Islam jelas dilarang, karena telah dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang diolok-olok lebih baik dari kaum yang mengolok-olok. Dan janganlah para wanita mengolok wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan janganlah kalian panggil dengan sebutan yang buruk, karena seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang paling buruk setelah iman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka termasuk orang yang zalim. Hadirin sahabat santri yang saya cintai dan yang mencintai saya, marilah kita cegah diri kita dari kata insecure mulai dari sekarang, karena sesungguhnya kecantikan dan ketampanan bukanlah suatu hal yang bisa dibanggakan. Kita dibuat dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Ingat bahwa Allah menilai kita dari ketakwaannya, bukan dari fisik atau penampilannya. Dan sesungguhnya wajah rupawan yang kita miliki itu anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Teman-temanku yang cantik-cantik, bulu matanya melentik, teman-temanku yang ganteng-ganteng, hidungnya mancung, maaf yang pesek jangan tersinggung. Buat apa wajah cantik jika membuka aurat? Untuk apa wajah tampan jika hobi berzina? Cantik dan tampan itu relatif di mata orang yang melihatnya. Jadi mari kita stop insecure dan perbanyak bersyukur. Kenapa sih kok insecure? Zaman sekarang insecure loh, gak bahaya tak? Insecure elit, bersyukur sulit. Sahabat santri, ada lagu nih buat yang sering insecure. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Sekali lagi bareng, syukuri apa yang ada,
hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tepuk tangannya dong. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Takut kelamaan, kasihan yang di belakang sudah nggak tahan mau rebahan. Nanti kalau lama-lama takutnya diabetes semua karena melihat manisnya saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah dulu, jangan rindu. Undur makola wala tandur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yaitu Nadiratus Sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Ar-Raudhah, yang terhormat Dewan Juri dan Dewan Hakim, hadirin santri putra dan santri putri seperjuangan yang dimuliakan oleh Allah, sahabat santri yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu amalan yang maha penting, satu pekerjaan yang betul-betul dominan posisinya dalam kehidupan kita dari dunia sampai akhir nanti, yaitu media seorang hamba untuk menghadap, memohon dan berdoa kepada Allah, ini salat, yang merupakan media vertikal seorang hamba kepada Sang Khalik, Sang Penguasa jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa saya mengangkat masalah salat sebagai tema pidato saya? Sebab ternyata umat Islam di mana-mana agaknya mulai ogah dan mulai melupakan agamanya, yaitu salat. Misalnya, mereka menganggap salat merupakan bukan suatu kewajiban lagi bagi mereka, padahal kita tahu begitu besar dosa orang yang meninggalkan salat. Bahkan Rasulullah menyebut mereka sebagai perusak tiang agama. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya salat itu sangat berat menjalankannya. Bahkan dari beratnya salat ini, pernah Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Mudar menyampaikan dalam ceramahnya, duhur kesibukan, asar kecapean, maghrib ketelatan, isya ketiduran, subuh apalagi pasti kesiangan. Ini yang disampaikan oleh beliau kepada orang-orang Islam yang merasa berat menjalankan ibadahnya. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah, saya akan bercerita, boleh enggak? Di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki meninggal dunia. Pada saat mau disolati, mayat tersebut bergerak-gerak. Abu Bakar maju ke depan untuk melihatnya. Ternyata dalam mayat tersebut
ada seekor ular yang menggigit mayat tersebut. Dan pada waktu itu juga Abu Bakar mengambil kayu hendak memukul ular tersebut. Pada saat hendak memukul, ular itu bangun dan menghadap Abu Bakar dan berkata dengan bahasa yang fasih, "Mau dilanjutin apa enggak?" Tahu enggak apa yang diucapin ular tersebut? Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah, ular itu langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sayyidina Abu Bakar terkejut. Beliau heran seraya berkata, kok ada ular bisa berbicara? Yang dibicarai syahadat lagi. Ular itu berbicara lagi, "Mengapa kamu ingin memukul saya, wahai Abu Bakar? Padahal saya tidak bersalah dan saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang ini sampai hari kiamat." Mendengar ucapan tersebut, Abu Bakar bertanya kepada ular tersebut, "Apa kesalahan orang ini, wahai ular?" Si ular menjawab, "Orang ini mempunyai 3 kesalahan. Yang pertama, orang ini tidak sholat, malas melakukan sholat. Yang kedua, orang ini wajib mengeluarkan zakat, tapi ia tidak mengeluarkannya. Yang ketiga, orang ini tidak mendengarkan kata-kata para ulama." Maka dari itu kawan-kawanku, dengan adanya kisah tersebut, marilah kita ke depan, jangan malas melakukan sholat, supaya kita jadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup pidato malam ini, mari kita bersolawat bersama-sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Salat kula, ibadah kula, kesang kula, pejah kula, kula pasrah marang Gusti Allah, kula pasrah marang Gusti Allah. Untuk penutup pidato saya malam ini, saya punya pantun nih. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Pidato saya cukup hari ini. Jangan rindu sebelum ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yaitu Saudari Widyarna Ismayasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil
وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang mulia pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Ar-Raudhah, Romo Kiai Haji Ihsan Salim Al-Hafidh dan Ibu Nyai Hajah Umi Habibah, yang terhormat segenap jajaran Dewan Juri Dewan Hakim yang dirahmati oleh Allah, hadirin santri putra santri putri seperjuangan yang dimuliakan oleh Allah. Jikalau keluarga kita ingin menjadi keluarga yang kuat, jikalau desa kita ingin menjadi desa yang kuat, jikalau bangsa dan negara kita ingin menjadi bangsa yang kuat, maka laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Sholat mendidik kita menjadi orang yang sabar. Di zaman sekarang ini persaingan sangat ketat. Karena persaingan semakin ketat, orang-orang menjadi kehilangan kesabarannya. Ingin kaya kalau tidak sabar, korupsi. Ingin kaya kalau tidak sabar, mencuri. Ingin kaya kalau tidak sabar, rentenir. Bahkan saking tidak sabarnya ingin menjadi orang kaya, sampai-sampai membuka peternakan tuyul. Betul? Astaghfirullahaladzim. Padahal itu semua adalah perbuatan dari dosa. Di zaman sekarang ini juga masih dilanda judi, narkoba, narkotika, dan minum-minuman keras yang meracuni pemuda-pemuda bangsa. Padahal itu semua adalah perbuatan dari kemaksiatan. Judi mendidik kita menjadi orang yang malas, dan sejarah belum pernah mencatat adanya orang kaya karena berjudi. Kalau pemudanya saja teler, suka mabuk-mabukan, suka perzinaan, Kalau pemudanya saja teler, suka mabuk-mabukan, suka perzinaan, lantas bagaimana nasib negara kita 10 hingga 20 tahun yang mendatang? Hadirin rahimakumullah. Salat mendidik kita menjadi Salat mengajarkan kita rendah hati tawadu. Rendah hati itu seperti apa sih? Seperti contoh anggota badan yang paling kita hormati adalah kepala. Anggota badan yang kita hormati ini sama rendahnya dengan kaki kita saat bersujud. Inilah simbol tawadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melambangkan bahwa tiada manusia nomor satu di dunia. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri bahwasanya semua yang ada di bumi ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dimintai pertanggungjawabannya di yaumul qiyamah nanti. Harta itu titipan, ilmu itu titipan, bahkan pangkat dan jabatan pun titipan. Makanya kalau berjalan di atas bumi jangan sombong dong, jangan arogan dong, bahwasanya semua hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi sholatuhu." Sesungguhnya besok yang jadi pertanyaan pertama kali oleh Allah kepada seluruh hamba-hambanya adalah tentang sholat. Bukan pangkatmu, bukan jabatanmu, bukan gantengmu, bukan cantikmu, bukan kayamu, bukan followersmu, bukan subscribermu, akan tetapi yang jadi pertanyaan pertama kali adalah tentang sholatmu. Sholat menjadi pembeda antara seorang muslim dengan kafir. Sungguh agung dan mulianya perintah Allah kepada kita untuk menjalankan sholat 5 waktu. Realita saat ini menunjukkan bahwa sholat dan mengaji sudah banyak disia-siakan dan diremehkan di luar sana. Berapa banyak orang yang mengaku muslim akan tetapi Berapa banyak orang yang mengaku muslim akan tetapi Berapa banyak orang yang mengaku muslim akan tetapi tidak Berapa banyak orang yang mengaku muslim akan tetapi tidak pernah sholat dan mengaji sesuai dengan syair Gus Dur yang berbunyi, ayo sedulur jong laleake wajib ngaji sapranatane go gandelake iman tauhite bagus sangu mulya atine bagus sangu mulya atine. Para hadirin, sekiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Buah durian di rumah Tante Ratih. Cukup sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yaitu fi khamsatil fitriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Ar-Radoh Romo Kiai Haji Ihsan Salim Al-Hafidh dan Ibu Nyai Hajjah Umi Habibah. Yang terhormat Dewan Juri, Dewan Hakim yang dirahmati oleh Allah. Hadirin santri putra, santri putri yang seperjuangan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah,
Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kehidupan kita ingin menjadi kehidupan yang bahagia, jikalau keluarga kita ingin menjadi keluarga yang bahagia, bahkan jika kita ingin menjadi negara yang bahagia, maka laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu kebahagiaan? Ada yang mengatakan orang bahagia kalau punya harta yang banyak. Ada yang mengatakan orang bahagia kalau punya pangkat yang tinggi. Ada yang mengatakan orang bahagia kalau punya pasangan yang ganteng atau yang cantik. Ada yang mengatakan orang bahagia kalau punya rumah yang megah. Namun, berapa banyak orang yang kaya tapi kehidupannya tidak bahagia. Banyak orang tinggi jabatannya, tinggi tapi tidak bahagia. Bahkan banyak pula orang yang punya pasangan yang ganteng atau yang cantik tidak juga bahagia. Itu menunjukkan bahwasannya kebahagiaan bukan terletak pada harta, jabatan ataupun kecantikan. Betul tidak para hadirin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka harus bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimanapun keadaan kita, miskin atau kaya, punya jabatan atau tidak punya jabatan, ganteng atau cantik atau jelek, kalau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalani petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat, lalu bertanya, "Ya Rasul, berikanlah kepada kami pengajaran agar kami mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Sahabat itu kembali bertanya, "Lalu apa ya Rasul?" "Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Tutuplah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan terhapus. Bila mana kita telah menyakiti hati seseorang, maka marilah kita tutupi dengan kebaikan. Bila mana kita telah berbuat dosa, maka bersegeralah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita ubah perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik. Yang aslinya ahli maksiat menjadi ahli taubat. Yang aslinya ahli judi menjadi ahli mengaji. Sahabat itu kembali bertanya, "Lalu apa ya Rasul?" "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin yang berbahagia, sudah seharusnya bagi kita bersikap dengan akhlak yang baik. Yang muda selalu menghormati yang tua, dan yang tua selalu menyayangi yang muda. Para hadirin, kiranya hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peserta selanjutnya yaitu Ninda Izzatul Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Ar-Raudhah, Romo Kiai Haji Ihsan Salim Al-Hafidh dan Ibu Nyai Hajah Ummi Habibah, yang terhormat Dewan Juri, Dewan Hakim, hadirin santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Falah Ar-Raudhah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermuwajah bil wujuh dalam keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mereformasikan zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya berpidato dengan judul Menjaga Islam yang Rahmatan lil Alamin. Kita sebagai hamba harus pandai-pandai bersyukur agar tidak tersungkur, sebab kita telah diberikan nikmat dari Rabb yang Maha Ghafur, yang mana jikalau kita ukur dengan pesawat tempur, niscaya tidak akan pernah terukur. Betul? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nikmat Allah yang besar ini bukanlah berupa rumah yang megah, bukanlah harta yang melimpah, tapi nikmat Allah yang sangat besar ini adalah berupa agama yang mampu menuntun seseorang menuju ke jalan surga, insya Allah. Agama yang tak pernah menuntut seseorang untuk mengikutinya, tetapi jikalau seseorang sudah masuk dalam agama ini, maka harus menjalankan syariat dengan sepenuh hati. Islamlah agamanya, Allah lah Tuhannya, dan Nabi Muhammad lah sang pembawa risalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang artinya memberikan rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Buktinya dengan adanya syair dari Sunan Kalijogo yang penuh dengan makna, dan karena syair inilah Islam bisa tumbuh di Nusantara. Ler ilir tandure wasumiler, ta ijo royo royo, tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Ler iler, bangkitlah, bangkitlah. Apa yang harus bangkit? Tandure wasumilir, ajaran Islam telah bangkit. Tak ijo royo royo, ajarannya begitu indah dan sejuk. Tak sengguh temanten anyar, bagaikan indahnya pengantin baru. Inilah salah satu bukti bahwa Islam di Nusantara adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Andaikan Islam tidak rahmatan lil alamin, maka budaya wayang kulit hanya tinggal kulitnya. Andaikan Islam tidak rahmatan lil alamin, maka Candi Borobudur akan rata menjadi tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Tapi hadirin, pertanyaannya adalah, bisakah kita sebagai pemuda yang katanya Syubanul Yaum Rijal Wat menjaga Islam yang rahmatan lil alamin ini? Kita lihat hadirin, Allah telah memberikan syariat yang namanya sholat agar kita sebagai umat mendapatkan rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Tapi banyak hadirin orang-orang yang teriak rahmatan lil alamin, tapi dia tidak pernah sholat dan diam saja ketika ada yang bermaksiat. Padahal ketika kita membiarkan seseorang untuk bermaksiat, maka kita tidak akan mendapatkan rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min. Kita lihat pemuda zaman sekarang ini, banyak yang diingatkan tapi malah melawan. Mas, sudah minumnya, sudah zinanya. Lah, kenapa? Yang zina gua, yang mabuk gua, kenapa lo yang sewot? Ya emang, yang mabuk elu, yang zina elu, tapi itu maksiat mas. Kalau Allah sudah murka, turun gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, yang mampus bukan elu doang. Katanya pengen masuk surga, tidak semudah itu Ferguson. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari awal hingga akhir bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk mempertahankan Islam yang rahmatan lil alamin bukanlah membiarkan maksiat merajalela, tapi dengan menjalankan syariat dengan sepenuhnya. Profesor Muhammad Abduh pernah berkata, Ra'aitul Islam walam aral muslim, wa ra'aitul muslim walam aral Islam. Maksudnya apa hadirin? Kita lihat negara-negara di benua Eropa, di sana mayoritas bukanlah orang muslim, tapi banyak ditemukan nilai-nilai Islam yang diterapkan. Sedangkan di negara kita sendiri banyak orang muslim, tapi sudah jarang ditemukan nilai-nilai Islam. Inilah realita Islam di negara kita ini. Marilah kita sebagai pemuda yang mengemban misi keislaman ini menjaga Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin, bukan yang katanya rahmatan lil alamin. Di Muara ada buaya. Cakep. Di Muara ada buaya. Buaya makan sambil melata. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yaitu Wahyu Iza Maulidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia pengasuh pondok pesantren Darul Falah Ar-Raudhah, Romo Kiai Haji Iksan Salim Al-Hafidh,
dan Ibu Nyai Hajah Umi Habibah. Yang terhormat jajaran Dewan Juri, hadirin santri putri dan santri putra Pondok Pesantren Darul Falah Ar-Raudhah yang berbahagia. Menyikapi situasi dan kondisi ajaran Islam secara global, bahwasannya agama yang telah kita anut ini tidak lepas dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pengikut Nabi ada yang memperdalam ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ada pula yang memperdalam ilmu tasawuf dengan tujuan menduduki posisi tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita tidak bisa menjauhi sifat mazmumah dan memperoleh sifat mahmudah, melainkan ngaji tasawuf dengan ilmu tasawuf. Kalau seseorang sudah mantap dengan ilmu tasawufnya, insya Allah akan terhindar dengan keindahan dan kemolekan duniawi, sehingga hanya mengedepankan inteligensi belaka. Janganlah kita percaya bahwa ijazah, sertifikat, titel, dan lain-lain bisa mendatangkan rizki, tapi hakikatnya yang mendatangkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya sekarang banyak orang yang S1, S2, S3, bahkan sampai S lilin yang hanya pengangguran. Tapi tidak sedikit pula doktor, profesor yang menjadi pejabat negara. Tapi apa yang terjadi? Korupsi merajalela, bahkan KPK-nya sendiri yang melakukannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin, coba kita tengok ke belakang, bahwasannya Nabi Muhammad yang sudah jelas-jelas masuk surga, beliau saja masih mau bertaubat. Apalagi kita yang belum jelas masuk surga, beliau saja masih mau bertaubat. Senada dengan lagu berikut ini, ku tadahkan kedua tanganku ke langit tinggi, mohon ampun padamu Tuhan pengasih penyayang. Hapuskanlah dosa yang ku sengaja ataupun yang tak ku sengaja. Terimalah pintaku dan ampunilah semua. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yaitu Sonia Barid Fuada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Ar-Raudhah, yang terhormat Dewan Juri, Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin santri putra, santri putri seperjuangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam perjalanan yang jauh pasti kita butuh bekal, betul? Begitupun ketika kita melakukan perjalanan yang sangat jauh, pasti kita butuh bekal yang sangat banyak. Tetapi apakah bekalnya berupa uang-uang yang menumpuk di bank, pabrik-pabrik yang tingginya menjulang, atau bahkan sawah-sawah yang luasnya membentang? Oh, tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah bekal takwa, dan bertakwalah kepadaku Allah, dan bertakwalah kepadaku Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ambil sebuah contoh. Sapi dikatakan mahal harganya karena tubuhnya yang gemuk. Burung dikatakan mahal harganya karena suaranya yang merdu. Betul apa betul? Lantas bagaimanakah dengan manusia? Dengan apakah manusia dikatakan mahal harganya? Manusia dimuliakan karena tubuhnya yang gemuk atau karena suaranya yang merdu? Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il hasanata tam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan tutupilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan kebajikanmu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadirin, Rasulullah mengatakan, bertakwalah dimanapun kalian berada. Jadi jangan bertakwa ketika di masjid saja, jangan bertakwa ketika di hadapan banyak orang saja, tetapi jika sendiri malah tertawa tanpa merasa berdosa. Tetapi hadirin, bertakwalah ainama wa haitsuma kunta, dimana kapanpun dan dimanapun kalian berada, wherever and whenever, insyaallah. Oleh karena itu, wahai saudara-saudara Arab, fafirru ilallah. Wahai saudara-saudara Eropa, let's thanks for the better. Marilah kita berubah dari yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik. Yang biasanya calling pacar, ganti calling to Allah. Yang biasanya visit to doli, ganti visit to masjid. Yang biasanya reading buku porno, ganti reading Al-Quran, insya Allah. Dengan demikian hadirin, pastilah kita menjadi manusia yang berprestasi. Tetapi hadirin, prestasi yang sesungguhnya di sisi Allah bukanlah ketika kita mendapat peringkat 1 di kelas, melainkan ketika kita mendapat imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yakni mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin, satu hati satu frekuensi, dari awal hingga akhir dapat kita tarik kesimpulan bahwa tingkat kemuliaan seseorang tidaklah diukur dari seberapa banyak harta yang ia miliki, seberapa tinggi jabatan yang ia miliki, atau bahkan seberapa cantik wanita yang ia nikahi.
melainkan tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih. Sebelum saya tutup pidato saya malam ini, saya akan memberikan pantun untuk kalian. Kupat kecemplung santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten.